Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menghabiskan waktu di kota tua untuk menikmati nuansa peninggalan kolonial ternyata tak kalah menarik dari tempat-tempat baru yang ada di Jakarta. Sekarang kota tua jadi salah satu lokasi wisata favorit saya. Ya, setiap memandang sudut-sudut bangunan ini membuat saya berimajinasi akan suasana kehidupan Jakarta tempo dulu. Jakarta kini, Jakarta kita. Saya bersama Resa hari ini akan berkeliling untuk lebih mengenal kota Jakarta. Dengan segala kemajuannya saat ini, kami akan mulai dari sini, di kota tua ini. Keberadaan ruang hijau terbuka bagi kota, hingga pernik kehidupan malam warga Jakarta. Inilah Jakarta, ibu kota Indonesia, yang menjadi tuan rumah bagi masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara untuk meraih impian dan menata kehidupan. Di usianya yang mendekati 5 abad, Jakarta seakan menjadi kota trendsetter bagi kota-kota lainnya berkat transformasi hasil pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang modern. Meski begitu, Jakarta masih menyimpan situs nan cantik yang menyampaikan kisah tentang terbangunnya kota ini. Oke, tos ya? Tos ya? Yo. Aduh. Kang Asep. Sehat? Waduh, alhamdulillah sehat. Apa kabar Kang Asep? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Resa sama Mbak Palin? Kita sama-sama sehat. Abang sama None ya? Iya. Abang Resa sama Kalau None kostumnya. Palin. Oh, iya. Kita berharapnya seperti itu Kang Asep. Betul. Kang Asep, Ya. Resa ini tempat benar-benar selalu ramai biasanya. betul. Ya. Tapi pertanyaan sederhananya, kota tua itu dari mana sampai mana sih? Iya, memang secara awam kota tua itu hanya dikenal Taman Fathahillah saja. Jadi kota tua itu kawasannya luas. Iya. Ya, dulu waktu awal ditetapkan ya luasnya itu sekitar 846 hektar. Nah, sekarang itu cuma 334. Tapi kenapa orang taunya kok kota tua itu ya Taman Fathahillah ini? Ya, memang orang salah ini nyebutnya Museum Fathahillah. Padahal ini Museum Sejarah Jakarta. Oke. Nah, karena lokasinya di Taman Fathahillah disebutlah Museum Fathahillah. Fathahillah. Nah, kota tua itu luasnya dari Pelabuhan Sunda Kelapa sampai ke Pecinan Glodok. Ada lagi nggak Kang Asep fakta-fakta yang biasanya mungkin masyarakat jarang tahu Nah. soal kota tua? Di Taman Fathahillah inilah terjadi yang namanya orang berkumpul untuk menonton hukuman mati di teras ini. Wow. Di Di teras Pancung ini? Gantung Cambuk, tempat minumnya warga dan kuda. Nah, di air mancur ini. Ini air Oke. mancur. Nah, jadi kalau warga kesusahan, kehausan, minumnya di sini. Nah, jual beli budak itu juga di sini. Untung Surapati pernah dibeli di sini. Untung Surapati yang jadi nama Taman Suropati itu dulunya budak asal Bali. Dia dipenjara di sini, termasuk Pangeran Diponegoro pernah dipenjara di penjara bawah tanah di gedung ini. Cut Nyadin pernah dipenjara di gedung ini. Oke, jadi banyak fakta yang bisa kita gali nih dari Kang Benar. Asep. Kita ajak Kang Asep jalan-jalan nih. Kita Siap. turun dari sepeda ya kan, kita Iya. muter-muter lagi ke Taman Keliling. Fathahillah. Iya, kita keliling Kota lagi. tua. Sambil jalan aja Kang Asep ya. Ayo, siap. Oke. Let's go. Kota Tua Jakarta, salah satu dari sekian situs cagar budaya yang masih berdiri megah di barat Jakarta. Kini,
Kota Tua telah beralih fungsi sebagai tempat rekreasi serta wisata edukasi yang layak untuk dikunjungi saat berada di Kota Jakarta. Untuk mengakses Kota Tua ini, pemerintah telah menyediakan berbagai moda transportasi nyaman dan aman. Untungnya, untuk menuju tempat ini sudah didukung dengan ketersediaan moda transportasi yang beragam. Semakin merasa beruntung sebagai warga ibu kota. Dengan berbagai rute. Kami memilih moda transportasi Transjakarta ini untuk mempercepat kita mengakses lokasi selanjutnya yang akan kita tuju. Transjakarta telah melibatkan teknologi komputer dan telekomunikasi yang berdampak pada efisiensi waktu dan juga tenaga. Terlebih, dengan tarif yang murah, penumpang bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan, sehingga penumpang bisa duduk manis tanpa meringis. Makin maju sih ya, soalnya sekarang udah banyak transportasi umum, udah gitu banyak juga transportasi yang kita bisa pesan lewat online juga, jadi nggak ribet-ribet kayak dulu lagi. Jakarta sekarang pastinya dalam beberapa hal udah jauh lebih baik ya. Bagus seperti contohnya yang baru kita punya MRT ini bisa dipertahankan dari segi kenyamanan, kebersihannya. Untuk yang kedepannya yang bisa ditambahkan mungkin ditambah panjang jalur MRT-nya bisa membantu warga Jakarta yang lain untuk bisa mengurangi menggunakan kendaraan pribadi juga gitu. Jakarta sekarang menurut saya jauh lebih baik ya daripada waktu dahulu ya. Transportasi sudah lebih mudah, ada busway, MRT, terus ada taksi online dan lain-lain. Jadi semuanya bersih, aman, dan kita mau ke jurusan mana aja ada. Menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Padatnya aktivitas kendaraan publik di jalan-jalan ibu kota membuat kualitas udara Jakarta rentan tercemar polusi. Pemerintahan tentunya kota Jakarta ini kan mobilitasnya tinggi sekali ya. Betul. Kang Asep ya. Ya. Ini kalau kita bicara soal Jakarta tempo dulu. Sebenarnya masyarakat tempo dulu di Jakarta ini mengenal tidak istilah polusi, istilah macet. Seperti apa sih Kang Asep tempo dulu? Ya memang mobil itu kan baru masuk di awal abad 20. Jadi 1920-an kendaraan baru masuk ya. Awal abad 20 itu masuk berbagai teknologi yang memungkinkan kemudian hiruk pikuk semakin padat di Jakarta. Nah, kota Jakarta itu cuman luasnya itu 1 kali 1,5 km awalnya. Itu kota Batavia. Nah, belakang ini jalan ini nih, ini baru dibangun tahun 58, tahun 60. Okay. Jadi ini baru, yang lama itu belokan ke depan balai kota. Ya itu agak lama. Nah, yang lama lagi jalan veteran. Jadi sebenarnya jalan belum banyak, ya. Kendaraan yang paling umum dulu itu adalah jalan kaki tanpa sendal, tanpa alas.
hijau ini bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi oleh masyarakat? Ada masukan untuk pemerintah? Ya, nah jadi ingat juga. Oke, jadi memang betul kota itu butuh paru-paru, ya manusia butuh paru-paru. Maka memang ruang terbuka hijau sejatinya menjadi paru-paru. Hutan kota itu menjadi paru-paru. Nah, ini yang harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, dengan mempersempit jalan raya, saya kira itu dengan melebarkan trotoar itu juga solusi. Orang jadi mengurangi penggunaan, makin macet orang makin males kan. Nah, yang paling penting adalah warga juga mesti taat aturan, ya. Kalau kota ini ingin maju, ya masyarakat ini harus mau diatur dan pemerintah harus juga mau ngatur. Berdasarkan keterangan Gubernur Anies Baswedan, pada awal tahun ini, Jakarta telah merevitalisasi 296 taman kota, 29 hutan kota, dan 154 jalur hijau sejak tahun 2018 hingga 2021. Keberadaan taman hijau di tengah kota diharapkan menjadi solusi Jakarta untuk menekan pencemaran udara serta efektif sebagai paru-paru Jakarta. Seger banget. Andai saja udara Jakarta bisa terus seperti ini. Kalau Abang None, sebenarnya apa sih yang dilakukan untuk kemudian menyosialisasikan kepada masyarakat supaya ternyata kita punya loh banyak RTH di Jakarta? Gimana Non Mel? Kalau dari kita yang penting kalau dari sesimpelnya ya, dari simpel ya seperti ini. Kita memanfaatkan ruang terbuka dari diri kita sendiri. Seperti waktu itu aku sempat ke Taman Tebet yang mungkin sekarang udah lebih terkenal Tebet Eco Park. Yes. Di situ beneran memang karena sekarang lagi viralnya, itu rame banget orang di situ. Dan cara selanjutnya itu adalah saya untuk share nih di sosial media biar teman-teman tahu, biar anak-anak lain tahu dan juga punya keinginan lebih untuk tahu tentang ruang terbuka hijau di Jakarta ini. Nah, jadi sosial media jadi salah satu tools gitu ya, Betul. salah satu yang bisa dimanfaatkan supaya menyosialisasikan ini ke masyarakat. Apalagi Kalau Bang Badrut, dengan penataan yang lebih dengan menunjukkan estetika ya. Jadi lebih cepat viral. Kalau sekarang gimana estetikanya sejauh ini? Oh ya, Jakarta. Yang pasti Jakarta sekarang memiliki sebuah arah pembangunan yang mengedepankan estetika. Sekarang kita melihat di jalan-jalan protokol ibu kota misalnya, sebelum kita ke taman itu ada pedestrian yang memang instagramable, gitu ya. Tempat orang-orang buat TikTok ya. Foto-foto, bikin reels Instagram ya di sana. Nah, tapi sejauh ini kalau dari Non Mel, gimana sih sejauh ini sudah dilakukan di kalangan masyarakat ini? Oke, kalau misalnya selain ruang terbuka hijau tadi ya, yang mungkin sempat dikatakan sama Bang Abro ini salah satu langkah atau momentum yang penting nih untuk kita sama-sama mengurangi polusi udara. Mungkin yang lainnya yang nggak kalah penting, mungkin Mbak Valen, itu adalah penggunaan transportasi umum. Nah itu, karena kan kalau dilihat polusi udara ini ya banyak karena kendaraan bermotor kita yang semakin lama semakin banyak nih. Benar. Dengan ada ganjil genap justru banyak banget warga yang beli mobil lagi deh gitu untuk dapat ganjil 1 genap 1. Bukan di platnya ada 2, mobilnya juga 2. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Bukan itu, intinya justru kita ingin membuat warga Jakarta itu menggunakan transportasi umum yang sekarang itu udah terintegrasi. Nggak cuman Transjakarta sendiri, nggak cuman MRT sendiri, semua itu udah terintegrasi di Jaklingko, dan itu sebenarnya suatu langkah yang sudah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta untuk kita tadi membuat warganya sama-sama ikut andil lah dalam menjaga lingkungan di Jakarta ini. Iya, dan sedikit tambahan Mbak Valen dan Non Miliza ya, bahwa sekarang di tahun ini, di tahun 2022, kita sekarang sudah memiliki transportasi publik yang jangkauannya sampai 82% dari seluruh DKI Jakarta. Ini sebuah capaian yang perlu kita syukuri dan juga kita harus manfaatkan dengan baik ya, karena tadi sempat disampaikan kita sudah punya integrasi transportasi publik yang memadai begitu. Jadi perkembangannya masif dan ada Abang dan None yang juga mempromosikan itu buat masyarakat supaya digunakan gitu. Nah, jadi benar sekali, selain banyak perkembangan yang terjadi soal fasilitas yang ada di DKI Jakarta, ada Abang dan None juga yang mempromosikan untuk masyarakat dan mengajak supaya kita semua menggunakan yang sudah ada. Percis seperti ruang terbuka hijau, walaupun belum maksimal jumlahnya, tapi kita doakan mudah-mudahan bisa mencapai taraf yang paling optimal.
Sebagai kota dengan mobilitas yang tinggi, Jakarta giat membangun fasilitas pelayanan publik guna mengakomodir aktivitas warganya, termasuk ruang berkesenian yang menjadi tujuan masyarakat dalam menikmati karya seni dan budaya. Setelah berjalan setengah abad, Taman Ismail Marzuki semakin kokoh berdiri di tengah arus modernisasi. Inilah wajah baru Taman Ismail Marzuki setelah direvitalisasi selama 3 tahun. Pusat pertunjukan seni dan budaya ini terlihat modern dengan memadukan ruang berkesenian dan ruang publik terbuka hijau. Momentum Jakarta Hajatan 495 ini memang momentum yang terbaiknya adalah melihat masa lalu untuk hari ini dan untuk masa depan. Jadi memang kawasan tim yang sekarang kita kenal sebagai kawasan seni dan budaya, ini memperlihatkan satu kemajuan yang sangat signifikan. Dulunya para seniman itu tidak memiliki tempat. Jadi seniman itu berpencar, memang ada beberapa yang kemudian terlokalisasi, misalnya ada di daerah Pasar Senen, mereka berkumpul gitu. Mereka tidak punya tempat bernaung lah. Nah, berkat Ali Sadikin, kemudian para seniman ini difasilitasi, dikelola, dikumpulkan dan dijadikanlah tempatnya di tim ini. Cikini dulu dengan tim hari ini sudah sangat berbeda gitu. Nah, dengan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu kan, ini kan seperti yang saya katakan tadi luar biasa tim saat ini. Bagaimana ini bisa dimaksimalkan agar kesenian dan juga budaya lokal Jakarta bisa bertumbuh, berkembang lebih pesat lagi ke depannya? Yang dibutuhkan hari ini oleh para pelaku budaya, para pelaku seni adalah ruang untuk berekspresi. Nah, Jakarta, pemerintah DKI Jakarta, saya kira hari ini sudah memperlihatkan bukan lagi itikan, tapi justru hal yang sangat konkret dibuktikan dengan membangun kawasan tim yang lebih luas lagi, yang lebih terbuka untuk siapapun. Artinya ruangnya lebih luas dan tentu nantinya para pelaku bisa lebih leluasa untuk bisa berkarya dan berekspresi. Ya, Kang Asep, satu poin lagi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia berharap sekali bahwa tim ini setelah direvitalisasi bisa menjadi salah satu pusat seni dan budaya di dunia. Nah, apakah ini bisa menjadi suatu hal yang realistis? Menurut Anda seperti apa nih, Kang Asep? Itulah yang saya kira poin yang paling penting dari Pak Gubernur Anies Baswedan karena memang inilah yang nanti disebut sebagai satu ekosistem keberlanjutan. Membangun ekosistem tadi keberlanjutan. Nah, ruang ekspresi yang sangat luas, yang sangat memungkinkan nantinya para seniman dari berbagai daerah, tidak hanya Jakarta tentu, inilah yang kemudian nanti jadi tonggak sejarah ke depan gitu, bahwa Jakarta akan menjadi salah satu pusat seni dan kebudayaan yang mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Kalau melihat kondisi tim hari ini, dan saya kira optimisme itu sangat realistik gitu ya. Dan itu bisa diwujudkan tentu nantinya dengan berbagai program dan fasilitasi yang diberikan kepada seniman dan budayawan. Taman Ismail Marzuki sangat berperan bagi perkembangan seni dan budaya untuk negeri ini. Segala bentuk aktivitas berkesenian seperti pelatihan, pentas budaya, kegiatan akademik, hingga pameran seni terlaksana setiap harinya. Seperti yang sedang berlangsung hari ini, para seniman ibu kota memamerkan karya seni rupa dalam rangka Jakarta Hajatan. Begitu kemarin saya pertama lihat tim, saya sungguh kaget bahwa wah ini tambah milenium ini gitu. Milenium gitu. Tim ini kan sebagai satu wadah untuk para seniman apalagi sekarang zaman teknologi semakin berkembang, tim tentu saja harus turut berkembang juga gitu. Jadi seniman juga harus beradaptasi ya? Seniman harus terus mengikuti. Gitu. Baik, dengan melihat revitalisasi yang ada di tim ini kan luar biasa ya. Oke, tadi saya sempat menyinggung ya dengan Kang Asep juga bagaimana membangun ekosistem kesenian lokal DKI Jakarta agar lebih berkembang lagi. Apa saja langkah-langkahnya begitu? Ya tentu bicara mengenai budaya lokal, khususnya Jakarta, ini kan memang
menjadi sebuah tradisi di mana itu yang memang harus kita lestarikan ya. Terutama saya melihat lukisan Bapak Sanadi Adam di sini kan temanya tentang budaya Betawi ya. Ini sangat menarik sekali. Yang seperti inilah harus sering diekspresikan dalam suatu karya seni, kira-kira begitu. Saya kira tim harus menjadi satu ruang ekosistem untuk mengakselerasi dan mengelevasi para seniman dan budayawan yang ada di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Setuju. Bicara soal kesenian lokal DKI Jakarta tentunya tidak lepas dari ondel-ondel. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ondel-ondel tuh banyak digunakan untuk mengamen. Sebenarnya bagaimana sih Anda melihat fenomena ini? Ya, tradisi ondel-ondel memang sudah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Tradisi ondel-ondel dibawa dari Tiongkok. Ini tradisi Tionghoa sebenarnya dan mirip dengan ogoh-ogoh yang ada di Bali. Jadi dia digunakan untuk mengusir roh jahat. Ya, diiringi dengan musik-musik yang keras, maka ondel-ondel dipercaya dapat mengusir roh jahat yang akan merusak tanaman padi ya untuk panen dan seterusnya. Nah, ondel-ondel ini dibawa sebelum dan setelah panen gitu. Maka sebenarnya ondel-ondel ini ritual. Nah, belakangan kemudian ondel-ondel menjadi hilang makna, bergeser menjadi hiburan ya. Nah, belakangan lagi ondel-ondel ya menjadi alat ngamen gitu. Nah, ini yang memang saya kira orang-orang Betawi di Jakarta supaya ondel-ondel nggak ngamen, yuk kalau nikah nanggep ondel-ondel jangan organ tunggal gitu ya. Nah, itu ya. Pengamen aja peduli terhadap ondel-ondel. Jadi masyarakat yang semestinya itu harus lebih peduli lagi. Betul, Mas. Itulah mempertahankan dan melestarikan budaya. Betul. Di tengah perjalanan, kami juga sempat berbincang dengan pelakon ondel-ondel. Boneka raksasa penolak bala yang menjadi ikon kota Jakarta kian populer sejak seni. Sudah beberapa tahun terakhir ini, sering sekali dibuat merenung jika melihat ondel-ondel diberdayakan untuk ngamen. Kok bisa ya? Kalau di tempat tertentu sih mungkin nggak apa-apa ya Mbak. Kadang-kadang itu mereka ngambil jalan. Jadi kita kalau ini suka macet ya, nungguin dia ini gitu loh. Sebaiknya memang digunakan di tempat-tempat yang memang seharusnya ada. Atau di tempat wisata atau apa. Kalau dia dipakai ngamen di jalan, ke satu ya itu ganggu pejalan maupun kaki, pengendara ya kan, macet. Kedua itu jadi gimana ya? Mengurangi nilai tradisional. Mengurangi nilai seninya mereka sendiri gitu loh. Jadi orang sudah tidak lagi identik Jakarta tuh punya ondel-ondel. Orang nggak lagi terburu-buru lihat ondel-ondel karena di jalan sudah banyak. Ondel-ondel itu satu kebanggaan. Jadi kita naikkanlah warna itu, budaya itu. Saya rasa itu itu kebanggaan mereka, bukan semata-mata untuk mencari uang untuk beli makanan buat makan, tidak. Dari aku di sini mungkin yang lebih dipermasalahkan itu adalah adanya perubahan nilai ya. Dari zaman dulu hingga sekarang. Karena kalau zaman dulu tuh memang ondel-ondel itu hanya dipergunakan di acara-acara tertentu yang memang nilainya sakral. Dan tapi sekarang lebih ke banyak orang yang mungkin menyalahgunakan tanpa mengerti apa sih pakem awalnya, pakem dasarnya. Kayak kita, Bang None berdua sepasang.
Dan begitu pula dengan ondel-ondel seharusnya sepasang karena ini memiliki arti tersendiri. Seperti ada filosofinya dengan wajah merah, wajah putih itu melambangkan sifat buruk dan sifat baik. Maka jika keduanya itu ada, harusnya jadi keseimbangan. Pada saat ada beberapa nilai yang tidak ada lagi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, menurut saya ondel-ondel mempunyai nilai kebudayaan. Di sisi lain ondel-ondel punya nilai sejarah ataupun juga nilai ekonomi bahkan ya. Nah, ini harus kemudian dibuatkan satu skema yang bisa kita manfaatkan secara bersama, secara kolektif bagi seluruh warga DKI Jakarta. Menurut saya ada dua hal yang kemudian ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kolektif, secara besar-besaran. Yang pertama adalah bagaimana ondel-ondel ini bisa memiliki ruang untuk menampilkan karyanya, kemudian diapresiasi oleh masyarakat lebih luas, bahkan dunia gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana pembinaan. Ini penting sekali ya, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan komunitas, dengan sanggar-sanggar. Begitu. Agar apa? Agar ondel-ondel ini dapat terus sustainable, berkelanjutan dan memiliki nilai kebermanfaatan buat kita semua. Oke, jadi bicara soal pembinaan ini adalah salah satu poin yang penting untuk melestarikan dan juga menjaga ikon ondel-ondel Betawi. Sepakat banget. Baik. Nah, Mas Oki, salah satu komunitas ondel-ondel. Sampai saat ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Ada bantuan apa? Mungkin ada bimbingan apa? Edukasi apa yang diberikan? Alhamdulillah sekarang udah di tempat-tempatkan seperti taman-taman, di mall-mall, udah dikasih event-event acara. Misalnya satu tamannya di mana? Taman apa? Taman Mini Indonesia. Indonesia Indah. Nah, gimana tuh? Ternyata pemerintah juga sudah memfasilitasi. Betul sekali. Dan kita juga ngelihat bahkan di gedung-gedung pemerintah juga banyak sekali ya ondel-ondel yang memang sudah ditempatkan begitu. Oke. Jadi tidak hanya pemerintah saja, betul ya Mas Oki, tapi juga anak muda, semua kalangan ini sebenarnya harus bersama-sama gitu yang melestarikan yang namanya budaya dan juga kesenian ondel-ondel. Berkolaborasi untuk kebudayaan DKI Jakarta. Jakarta mulai menunjukkan warnanya saat matahari terbenam. Gemerlapnya cahaya di Jakarta menjadi tanda bahwa warga Jakarta sedang memburu lokasi terbaiknya untuk melepas penat usai beraktivitas harian. Sebagai ibu kota, Jakarta tahu betul bagaimana memanjakan warganya. Ada beragam cara tersedia untuk menyambut bergantinya hari. Nikmati Jakarta. La 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 oh, laju laju perahu laju, jiwa manis indung di sayang. Akhirnya setelah kita keliling-keliling Jakarta, memang Jakarta menyediakan banyak tempat untuk melepas penat. Salah satunya ya Ketan Susu Kemayoran ini ya, yang memang sudah menjadi salah satu kuliner ikonnya DKI Jakarta. Memang orang Betawi itu punya banyak tradisi yang melting pot dari berbagai macam budaya. Nah, ketan susu ini sebenarnya tradisi yang mendunia sejak zaman Hindu. Kenapa? Karena di seluruh Jawa Barat, yang notabene dulunya Hindu, yang sekarang menjadi Muslim terbesar, seluruh Jawa, punya tradisi yang namanya ulen atau uli. Nah, ketan uli ini sebenarnya menjadi tradisinya Betawi karena memang leluhurnya orang Betawi itu adalah salah satunya yang paling kuat adalah akarnya Sunda. Kita perlu review nih, kita review enak apa. Langsung kita coba aja ya. Kita coba Bang Karin. Coba. Kita coba. Mamel boleh coba. Asin dan manis bisa berkolaborasi yang surprisingly jadi apa ya? Saya pertama kali nyobain blend in gitu. Ada yang unik juga Kang. Kita disajikan teh tapi dengan apa ini? Teh poci. Apa namanya? Ada sejarah juga di balik poci ini. Jadi
kita di Jawa, di Sumatera, dan di berbagai daerah lain, kita tidak punya tradisi minum teh. Tradisi minum teh itu dibawa dari Tiongkok, ya. Dan kemudian teh dieksplorasi oleh pemerintah kolonial sebagai komoditas perdagangan untuk dunia, menggantikan rempah-rempah. Awal abad 19 kita udah nggak jualan lagi rempah-rempah. Awal abad 19 Dendel masuk, Thomas Temple Raffles masuk, mulai kita menanam kopi, teh, karet, kina dan kopra dan tanaman-tanaman lain, nah termasuk teh. Nah, tradisi minum teh dengan menggunakan poje seperti ini seperti tradisinya Tionghoa. Ya, jadi Betawi ini memang mesti bangga dan kita bersyukur ya bahwa kita punya budaya yang sangat melting. Tanjidor punyanya orang Belanda, keroncong punya orang Portugis, gambang kromong punya Tionghoa, gambang kromong Tionghoa, cokek punya Tionghoa, rebana punya Arab, Hadroh Arab. Gitu. Banyak budaya, tapi sekarang kita namakan budaya Betawi. Ya. Jakarta memang telah bertransformasi, tapi ada satu yang tak pernah lekang oleh waktu. Inilah kuliner legendaris ketan susu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Keberadaan kedai ketan susu sejak tahun 1958 ini sekaligus menjawab tantangan zaman dari sang ibu kota. Inilah bisnis kecil yang mampu terus memanjakan lidah warga Jakarta. Kombinasi ketan hangat dan susu kental manis menjadi kudapan yang nikmat saat melepas penat. Tapi kalau bicara soal tempat-tempat untuk melepas penat, apalagi sudah menuju ke malam hari begitu, mungkin dari Abror deh bisa cerita sendiri. Kalau misal lagi beraktivitas, lagi padat nih Bang ya, sebenarnya cara healing paling ampuh buat aku adalah ya ketemu sama orang tersayang, ketemu sama keluarga, itu udah selesai urusan. Sekarang Nat Senja di Tebet Eco Park, ya kan? Itu cakep itu, cakep. Sekarang. Kalau Non Mel? Kalau aku tuh lebih suka alam. Jadi kalau misalnya aku lagi penat banget tuh sebenarnya nyari pantai-pantai. Nah kalau di Jakarta tuh juga ada Kepulauan Seribu. Salah satunya itu adalah hidden gem, tapi sebenarnya nggak hidden gem juga. Tapi banyak orang yang belum banyak ke situ. Dari Babang semua di sini kalau misalnya punya waktu, yuk sama-sama kita bisa barengan ke sana. Asik. Healing bareng. Jadi pas tuh kita ada di Digital Nomad Island. Jadi working buat healing bareng-bareng. Oh, di mana, di Pulau apa? Pulau Bidadari. Pulau Bidadari. Asik healingnya di mana Kang Asep? Kalau saya healingnya itu memang agak aneh sih. Saya biasanya healing itu ke tempat bersejarah, ke benteng, termasuk yang digital nomad yang ada di mana tuh di Pulau Bidadari, Pulau Kelor gitu. Saya kan kebetulan mendirikan komunitas namanya Komunitas Historia Indonesia. Sudah hampir 20 tahun komunitas ini dan lahir besar di Jakarta. Nah, kita punya program populer itu Wisata Malam Kota Tua Jakarta. Nah, jadi kita ke tempat-tempat museum malam-malam. Kita juga punya program pertama di dunia menginap di museum sejak 2009. Jadi ini healing yang mungkin bikin sinting nggak Mas? 495 tahun jadi momentum luar biasa. Kita tidak boleh lupakan sejarah, apapun yang baik dan luar biasa kita promosikan bersama-sama. Ya. Di akhir perjalanan, saya dan Resa akan menuju pusat hiburan warga. Tradisi pesta rakyat terakbar dalam rangka memperingati Hari Jadi Jakarta. Hari ini kita kembali menyaksikan Jakarta Fair muncul di Kemayoran di Jakarta setelah 2 tahun absen di kota ini. Dan kita berharap Jakarta Fair ini makin besar karena selama ini Jakarta Fair merupakan ajang pameran terbesar, terlama, terlengkap di kawasan Asia Tenggara. Dan ini adalah tempat bertemunya pelaku-pelaku usaha berbagai sektor, berbagi pengalaman, berbagi jejaring, berbagi peluang, sehingga sama-sama bisa bangkit. Ini adalah masa di mana kita harus saling support, kita harus saling dukung.
Jakarta sedang mulai bangkit kembali, Indonesia sedang mulai bangkit kembali, dan seluruh komponen harus bekerja bersama untuk saling mendukung kita bangkit lebih kuat di waktu-waktu yang ke depan. Ya, inilah Jakarta Fair atau dahulu dikenal dengan PRJ, Pekan Raya Jakarta. PRJ telah menjadi pesta rakyat yang meriah sejak pertama kali digelar pada tahun 1968 silam. Murah meriah. Itulah dua kata yang bisa dirasakan di Pekan Raya Jakarta. Semua produk dijajakan dengan harga terjangkau, ditambah lagi dengan pertunjukan musik yang seru. Tak hanya warga Jakarta saja, warga dari luar Jakarta pun turut memeriahkan pesta ini untuk sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga dan berburu berbagai macam produk seperti otomotif, perlengkapan olahraga, fashion, furniture, elektronik, dan yang tak kalah penting, produk UMKM. Wah, PRJ dari yang tahun lalu selalu menyenangkan kan ya. Di sini banyak permainannya, banyak promosi-promosi, dan pasti kita beli snack-snack kecil yang harganya ya lumayan lah buat di rumah, oleh-oleh. Dan permainannya dibanding yang dulu-dulu memang selalu berkembang sih. Dan untuk kayak makan-makan di tempatnya juga sekarang udah lebih banyak dibanding yang dulu-dulu. Buat warga Jakarta sangat euforia banget ya dengan 2 tahun kita tidak adanya PRJ ini, benar-benar menghibur banget. Khususnya tambah lagi ada yang konsernya dengan harga yang cukup terjangkau buat kita-kita di sini. Kalau saya sangat setuju ya, apalagi di masa pandemi gini kan, orang nggak ada yang bisa keluar atau gimana. Pas mulai ada ramainya seperti ini, fun-nya saya dapat. Di sini banyak permainan-permainan juga untuk semua kalangan ya, dari anak kecil, remaja sampai dewasa pun mereka sangat menikmati. Kalau saya, ini adalah pengalaman pertama saya di Jakarta Fair, karena juga saya dari daerah luar kota. Bagi saya ini cukup menarik sih, untuk booth-boothnya itu sangat bagus. Terus untuk kejelasan dari orang-orang yang jaganya juga jelas, banyak makanan gratis, dan banyak permainan-permainan seru lainnya. Saya amat bersyukur menjadi warga Jakarta seperti mereka. Hidup di kota yang tak pernah kehabisan akal untuk memberikan kebahagiaan bagi warganya. Sinaran kebahagiaan terpancar di raut-raut wajah warga di pesta rakyat ini. Kota Jakarta begitu lihai memainkan peran kebahagiaan warganya, bahkan siapa saja yang datang ke ibu kota ini. Semua berhak mengadu nasibnya dan memperjuangkan berlangsungnya sebuah keluarga di kota Jakarta. Karena Jakarta kita tidak hanya menjadi kota tujuan, namun juga tumpuan harapan. Apa yang Anda saksikan dari Jakarta kita kini tak akan berhenti sampai di sini. Jakarta akan terus menjadi kota tujuan bagi mereka yang menggenggam impian. Jakarta kita memang tak selalu menentu, seperti halnya perjalanan waktu. Namun dengan Jakarta kini, sejatinya warga Jakarta bisa menikmati kotanya dengan caranya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada sosok pemimpinnya. Metro TV